Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 7D Akuntansi akan mempresentasikan tentang etika dalam perpajakan. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Cairunisa dengan NPM 0221180064. Yang kedua ada Nelisa Smita Siaan dengan NPM 0221181105. Yang ketiga ada Evi Dwi Rahmawati dengan NPM 0221181112. Yang keempat ada Renianti Lumban Gaul dengan NPM 0221181137. Yang kelima ada saya sendiri yaitu Nadia Romatunisa dengan NPM 0221182241. Yang keenam ada Siti Nurlela dengan NPM 0221182269. Yang terakhir ada Eis Ristianawati dengan NPM 0221182277. Pada materi etika dalam perpajakan ini ada 9 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi etika dalam perpajakan. Yang kedua, tanggung jawab akuntan pajak. Yang ketiga, etika akuntan pajak. Yang keempat, kode etik konsultan pajak. Yang kelima, kode etik konsultan pajak kepribadian. Yang keenam, kode etik konsultan teman pribadi. Yang ketujuh, kode etik konsultan pajak wajib pajak. Yang kedelapan, akuntan pajak versus tuntutan klien. Yang kesembilan, contoh kasus. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi etika dalam perpajakan. Etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dan tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Nah, ketika etika dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Secara subjektif, seluruh warga negara adalah wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan diamalkan oleh setiap individu. Pendapatan terbesar di negara ini didapatkan dari sektor pajak. Pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan baik sektor infrastruktur maupun pembangunan bidang lainnya. Selanjutnya ada tanggung jawab akuntan pajak. Akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung jawab kepada publik melalui pemerintah. Tanggung jawab akuntan publik ini adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak. Suatu kewajiban pajak adalah pernyataan atau deklarasi atas sanksi dari kecurangan yang berkaitan dengan perpajakan, serta informasi dari hasil penyajian laporan keuangan adalah benar dan lengkap. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat itu harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Praktisi pajak juga harus mempunyai kemampuan loyalitas dan kerahasiaan klien. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak secara jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Menurut William Arabi dalam Armstrong, dalam argumennya adalah aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan adalah tingkat etika personal. Tingkat etika personal ini adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya. Etika akuntan pajak. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement on Responsibility in Tax Practice yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, ada posisi pengembalian pajak. Biasanya dilakukan oleh anggota untuk merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menandatangani atau menyiapkan pembayaran pajak. Yang kedua, jawaban pertanyaan atas pengembalian pajak, yaitu untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian atau memperpanjang pajak pengembalian.
Yang ketiga, aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian, di mana para akuntan pajak harus dengan hati nurani mempercayakan informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Yang keempat, ada penggunaan estimasi di mana anggota pajak bisa mengestimasi tingkat pengembalian pajak terhadap wajib pajak. Yang kelima, keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Dan yang keenam, pemberitahuan kesalahan persiapan atau kembalian, di mana anggota memberitahukan kepada wajib pajak ketika terdapat kesalahan secara cepat. Dan yang ketujuh, ada pengetahuan kesalahan tentang cara kerja administrasi, di mana wajib pajak atau anggota perlu memberitahukan informasi jika sedang mewakili pembayaran wajib pajak. Kode etik konsultan pajak. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahlian dan dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban atau dilarangnya larangan oleh anggota IKPI. Kode etik konsultan pajak kepribadian. Konsultan pajak Indonesia yang wajib yaitu: yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga, yaitu melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dan independen. Yang keempat, yaitu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Konsultan pajak Indonesia yang dilarang. Yang pertama, yaitu melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali di bidang riset, pengkajian, dan pendidikan. Yang kedua, yaitu meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, yaitu menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasihat, dan menangani urusan perpajakan. Kode etik konsultan teman profesi. Konsultan pajak Indonesia yang dilarang yang pertama yaitu menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan konsultan pajak lain. Yang kedua yaitu membujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. Yang ketiga yaitu menerima pelanggan pindahan dari konsultan pajak lain tanpa memberitahu kepada konsultan pajak lain tersebut dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pajak pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak lain tersebut. Selanjutnya, dalam hal hubungan konsultan pajak dengan wajib pajak, konsultan pajak Indonesia wajib yang pertama menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip, mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Yang kedua, bersikap profesional. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan, senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya,
dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak dan kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, dalam hal hubungan konsultan pajak dengan wajib pajak. Konsultan pajak Indonesia dilarang yang pertama memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. Yang keempat, menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama ada pajak ganda pada dividen, yang kedua ada sengketa pajak, yang ketiga tarif pajak yang tinggi. Yang pertama ada pajak ganda pada dividen. Secara teori Indonesia menganut ke classical system, artinya ada pemberdayaan subjek pajak, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah adalah pajak dividen adalah terjadi ekonomi double taxation, yang artinya bahwa sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Ini yang disebut sebagai pajak ganda. Yang kedua ada sengketa pajak. Hitungan wajib pajak WP dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUP 2000, kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak. Dan hitungan itu harus dibayar terlebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa ke pengadilan pajak. Kalau hitungan WP dinyatakan pengadilan benar, maka WP berhak menerima restitusi. Namun uang restitusi ini kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiskus. Untungnya, muncul UU KUP 28 tahun 2007, perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP cukup membayar 50% dari klaim hitungan WP sendiri. Yang ketiga ada tarif pajak yang tinggi. Banyak kalangan pajak seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif yang menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang lebih rendah justru akan meningkatkan penerimaan negara. Semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring, 1 triliun dari 100 orang jauh lebih baik ketimbang 1 triliun hanya dari 10 pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang membayar menjadi lebih sedikit, sehingga membuat banyak orang yang lebih sering menghindar dari petugas pajak. Pada awal tahun 2020, saat COVID-19 masuk ke Indonesia membuat perekonomian Indonesia menjadi tergoncang. Salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tarif pajak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang membentuk perseroan terbuka, yang ditetapkan 18 Juni tahun 2020 yang berlaku pada 19 Juni 2020. Contoh kasus etika konsultan pajak. Kasus etika konsultan pajak atau kasus Dana Widyatmika. Konsultan pajak yang terlibat dalam kasus Dana Widyatmika ditahan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus selaku penyidik. Hendro Tirtawijaya sebagai salah satu konsultan pajak PT Ditax Manajemen Resolusindo tersangka dalam kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Herli Isdiharsono, rekan Dana, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum. Kejagung Muhammad Adi Tugarisman mengatakan bahwa penyidik resmi melakukan penahanan setelah beberapa kali memeriksa tersangka Hendro. Menurut Adi, penyidik telah menemukan bukti yang kuat yang menunjukkan keterlibatan Hendro dalam kasus ini. Hendro sendiri merupakan rekan dari pegawai pajak Herli Isdiharsono yang diduga sebagai penghubung dengan wajib pajak Joni Basuki selaku pemilik PT Mutiara Virgo. Selain membagi-bagikan uang, Hendro juga diduga turut menerima uang atas jasanya sebagai perantara.
Berdasarkan hasil kajian, pada tahun 2003 dan 2004 pengajuan restitusi PPN Mutiara Virgo tidak dilengkapi dokumen yang memadai. Karena itu, tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan pajak secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka terdapat pajak kurang bayar sebesar 82,591 miliar, ditambah denda 46,80 miliar. Data ini diberikan Herli kepada Hendro di KPP Jakarta Palmera pada Agustus 2005. Atas hasil pemeriksaan itu, Joni meminta Hendro agar dilakukannya pendekatan dan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak. Hendro pun melakukan pendekatan kepada Herli selaku perwakilan tim pemeriksa dan bersepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan asalkan ada kompensasi sejumlah uang untuk tim pemeriksa. Kasus di atas, Hendro Tirtawijaya sebagai konsultan pajak telah menerima uang suap dari wajib pajak yang tidak seharusnya diterima sehingga menguntungkan wajib pajak terhadap pembayaran. Pajak yang seharusnya dibayar sebesar 82.591 miliar, ditambah denda 46.080 miliar. Sebenarnya, peran seorang konsultan pajak tidak boleh bergerak daripada aturan yang ada dengan menyalahi aturan. Seorang konsultan pajak harusnya bekerja profesional sesuai kode etik yang ada, dengan tidak melakukan kompromi dengan main belakang dengan tugas pajak. Pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut adalah melanggar kode etik konsultan pajak dalam hal kepribadian, di mana konsultan wajib pajak patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi. Konsultan pajak patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi konsultan pajak. Serta dalam hal hubungan dengan wajib pajak, di mana konsultan pajak wajib menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan, dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur, dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau pengorbanan prinsip, mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian, bersikap profesional, senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan pemberi jasa yang dilakukan, senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Konsultan pajak dalam hal hubungannya dengan wajib pajak dilarang menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. Terima kasih semuanya.